Mafia penyelundup sudah lama jadi ancaman serius buat ekonomi Indonesia. Mereka beroperasi diam-diam dan menguras miliaran rupiah dari pendapatan negara setiap tahun. Jaringan penjahat ini sangat terorganisir, pakai cara-cara canggih buat lewatin bea cukai dan pengawasan perbatasan. Kegiatan mereka punya dampak yang luas banget. Dengan merusak bisnis yang sah dan bikin persaingan jadi tidak sehat, mereka bukan cuma mengikis fondasi ekonomi negara, tapi juga bikin investor asing malas masuk dan merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Jaringan ini menyelundupkan berbagai macam barang, seperti tekstil, baja, dan rokok. Mereka sering menghindari pajak dan bea masuk lewat suap, dokumen palsu, dan tempat penyimpanan rahasia. Masuknya produk ilegal ini membanjiri pasar dengan barang-barang yang tidak teruji dan seringkali berbahaya, yang bisa berdampak buruk bagi konsumen dan industri. Misalnya, baja di bawah standar yang sering diselundupkan ke negara kita bisa membahayakan keamanan dan ketahanan proyek infrastruktur penting, membahayakan nyawa dan meningkatkan biaya perawatan jangka panjang. Rokok palsu, yang juga jadi produk utama operasi penyelundupan, adalah ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Rokok palsu ini sering mengandung zat-zat berbahaya yang tidak diatur, jadi lebih berbahaya daripada produk tembakau legal. Peredaran barang-barang seperti ini merusak kampanye kesehatan masyarakat dan menambah beban sistem kesehatan, karena lebih banyak orang terpapar bahan kimia beracun dan menghadapi risiko penyakit yang lebih tinggi. Terus-menerusnya, mafia penyelundup ini menunjukkan adanya korupsi dan ketidakefisienan yang mengakar kuat di lembaga pengawas pemerintah. Suap, kurangnya transparansi, dan penegakan hukum yang tidak memadai membuat kelompok kriminal ini bisa beroperasi dengan relatif bebas, sehingga sangat sulit untuk menyeret mereka ke pengadilan. Ini bukan cuma merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, tapi juga menghambat upaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Meskipun ada upaya terus-menerus dari penegak HUM dan petugas bea cukai, operasi yang canggih dan koneksi yang kuat dari mafia ini di dalam pemerintahan dan lingkungan bisnis membuat mereka sangat sulit dibongkar. Jaringan penyelundupan seringkali cepat beradaptasi dengan peraturan baru dan taktik penegakan hukum, selalu selangkah lebih maju dari pihak berwenang dan memanfaatkan setiap kelemahan dalam sistem. Kementerian Keuangan, yang sekarang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa, menghadapi tugas mendesak dan rumit untuk memutus siklus penyelundupan dan korupsi yang sudah mengakar ini. Ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, tetapi juga komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reformasi sistemik di setiap tingkat pemerintahan. Dengan pemulihan ekonomi Indonesia dan kemakmuran masa depan yang dipertaruhkan, tekad pemerintah untuk memberantas penyelundupan akan menjadi ujian nyata komitmennya terhadap reformasi dan transparansi. Hanya melalui upaya berkelanjutan, dukungan publik, dan kerjasama internasional, Indonesia dapat berharap untuk membongkar jaringan penyelundupan yang kuat ini dan mengamankan masa depan yang lebih cerah dan lebih adil bagi semua warganya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuat pernyataan yang berani dan belum pernah ada sebelumnya, meluncurkan tindakan keras besar-besaran terhadap mafia penyelundupan yang kuat, yang telah lama merugikan ekonomi Indonesia. Dalam langkah yang menandakan era baru akuntabilitas, Purbaya menyoroti masalah yang sudah mengakar, praktik yang telah merugikan negara miliaran pendapatan selama bertahun-tahun. Tindakan keras ini secara khusus menargetkan praktik yang merajalela dan sistematis, di mana importir dan eksportir sengaja salah menyatakan nilai barang pada dokumen bea cukai untuk menghindari pajak dan bea masuk. Penyelundup secara rutin menyatakan barang dengan nilai yang sengaja direndahkan, mengurangi pajak yang harus dibayar, terutama di sektor berisiko tinggi seperti tekstil, baja, dan rokok. Industri-industri ini telah menjadi terkenal karena skema semacam itu merusak persaingan yang sehat dan merampas dana yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan. Inisiatif Purbaya dirancang untuk menutup celah-celah ini untuk selamanya. Dengan mengembalikan integritas pada proses impor-ekspor, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan yang penting untuk mendanai layanan publik vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Rencana ini mencakup penerapan audit transaksi yang ketat, penggunaan teknologi pelacakan canggih,
dan peningkatan transparansi di setiap tahap rantai pasok. Langkah-langkah ini diharapkan akan mempersulit penyelundup untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Kolaborasi erat dengan petugas Bea Cukai adalah inti dari strategi ini. Dengan bekerja sama, lembaga pemerintah dan tim Bea Cukai dapat berbagi informasi, mengordinasikan inspeksi, dan memastikan bahwa peraturan ditegakkan secara konsisten. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, menyambut baik langkah ini. Mereka berharap ini akan menciptakan persaingan yang sehat, di mana perusahaan yang jujur tidak lagi dirugikan oleh mereka yang curang. Masyarakat biasa juga melihat ini sebagai langkah menuju akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan. Mereka percaya bahwa menekan penyelundupan akan membantu membangun kembali kepercayaan pada lembaga publik dan memastikan bahwa sumber daya nasional digunakan untuk kepentingan semua. Dengan memperketat kontrol dan mengambil tindakan tegas, Kementerian Keuangan tidak hanya berupaya membongkar jaringan penyelundupan, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas. Indonesia berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi masa depan ekonominya. Inti dari strategi Purbaya yang menyeluruh ini adalah misi penting, mengidentifikasi dan menargetkan secara sistematis para dalang dan operator utama di balik mafia penyelundupan yang kuat di Indonesia. Organisasi kriminal ini sudah lama beroperasi dalam bayang-bayang, memanfaatkan celah hukum dan jaringan korup untuk memindahkan barang ilegal melintasi perbatasan, merusak ekonomi dan keamanan negara. Pendekatan Purbaya bukan hanya tentang menghentikan pengiriman, tapi juga membongkar seluruh infrastruktur yang memungkinkan mafia ini berkembang. Kementerian telah menyusun daftar lengkap para tersangka, yang tidak hanya mencakup para penyelundup itu sendiri, tetapi juga para pejabat korup yang tertanam di Departemen Bea Cukai dan Perpajakan. Para orang dalam ini memainkan peran penting, seringkali memfasilitasi kegiatan ilegal dengan imbalan suap atau bantuan, menjadikan mereka bagian penting dari masalah. Dengan mengungkap jaringan rumit ini dan menyoroti para fasilitatornya, tim Purbaya berupaya mengganggu sistem yang mengakar kuat yang telah memungkinkan penyelundupan berkembang selama bertahun-tahun. Proses ini melibatkan penyelidikan yang cermat, pengumpulan intelijen, dan penggunaan teknologi canggih untuk melacak aliran barang dan uang ilegal. Strategi ini mengandalkan kerjasama erat dengan lembaga penegak hukum di setiap tingkatan, serta mitra internasional yang berbagi intelijen dan sumber daya. Bersama-sama, mereka bekerja untuk mencegat pengiriman ilegal, melakukan operasi gabungan, dan memastikan bahwa tidak ada penyelundup yang dapat menghindari keadilan hanya dengan melintasi perbatasan. Pesan dari pemerintah sangat jelas. Tidak ada seorang pun terlepas dari posisi atau koneksinya yang kebal hukum. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, baik kurir tingkat rendah maupun pejabat tinggi, akan diidentifikasi, dituntut, dan dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakan mereka. Sikap berani dan tanpa kompromi ini diharapkan tidak hanya mencegah upaya penyelundupan di masa depan, tetapi juga memperkuat supremasi hukum di seluruh Indonesia. Dengan menjadikan mereka yang melanggar hukum sebagai contoh, kampanye Purbaya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan masa depan yang lebih aman dan transparan untuk semua. Selain penindakan, Purbaya juga memulai bersih-bersih besar-besaran di Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah memberantas korupsi di Bea Cukai, Cukai, dan Pajak, yang sudah lama dicurigai terlibat. Reformasi ini termasuk meninjau ulang pegawai, memecat mereka yang menyalahgunakan jabatan, dan membangun budaya tanggung jawab. Pelatihan dan peningkatan teknologi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi. Audit dan inspeksi rutin akan memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Tujuan Purbaya adalah mengubah kementerian menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memperkuat perlawanan, Pak Purbaya membentuk satuan tugas khusus dari petugas Bea Cukai dan Pajak. Mereka diberi wewenang penuh untuk membongkar jaringan penyelundupan. Tim-tim ini bekerja secara mandiri, menggunakan alat canggih, dan bekerja sama erat dengan penegak hukum untuk bertindak cepat. Kantor Bea Cukai di daerah sedang menyusun daftar gembong penyelundup lokal, atau cukong, untuk langsung menargetkan pimpinan jaringannya. Pendekatan yang didorong oleh informasi ini mengganggu operasi di setiap tingkatan.
Pembentukan daftar-daftar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas penyelundupan di seluruh negeri. Kerjasama dengan masyarakat lokal sekarang menjadi kunci keberhasilan penumpasan ini. Kampanye Purbaya itu tentang penegakan hukum tanpa rasa takut atau pilih kasih. Tidak ada seorang pun, tidak peduli pangkat atau pengaruhnya, yang kebal hukum. Penindakan ini akan transparan dan tidak memihak, agar masyarakat makin percaya pada hukum. Setiap pelanggaran di kementerian akan dilaporkan langsung ke pihak berwenang tertinggi, termasuk Presiden. Dengan tegas melawan korupsi, Purbaya ingin jadi contoh buat semua lembaga pemerintah. Pendekatan yang teguh ini penting banget untuk menghentikan siklus impunitas. Kementerian sedang berusaha membangun budaya akuntabilitas dan melindungi kepentingan negara. Perdagangan rokok ilegal adalah target utama lainnya, yang menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan besar dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kementerian telah menaikkan harga eceran minimum untuk tembakau, mengurangi insentif keuntungan bagi penyelundup. Penegakan hukum diperketat di pasar fisik dan online, dengan platform e-commerce diperintahkan untuk memblokir penjualan ilegal. Langkah-langkah ini menutup celah distribusi dan mencegah produk palsu mencapai konsumen. Kolaborasi dengan penegak hukum dan mitra industri adalah kunci pendekatan multifaset ini. Tindakan tegas Purbaya mengirimkan pesan yang jelas, perdagangan ilegal tidak akan ditoleransi. Tindakan berani Purbaya sangat penting untuk masa depan Indonesia, menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi dan transparansi. Menindak tegas penyelundupan dan korupsi akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan persaingan yang sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tindakan-tindakan ini memperkuat supremasi hukum dan menetapkan standar baru untuk integritas pemerintah. Kepemimpinan kementerian ini menginspirasi budaya akuntabilitas di seluruh sektor publik. Titik balik ini memberikan harapan untuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dukungan berkelanjutan dari semua pihak sangat penting untuk menjaga momentum ini. Indonesia ada di persimpangan jalan, dan tindakan Purbaya memberi harapan untuk masa depan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Penindakan tegas terhadap penyelundupan, mengatasi korupsi yang sudah mengakar dan ketidakadilan ekonomi. Keberhasilan ini bergantung pada keteguhan pemerintah dan dukungan masyarakat yang terus-menerus. Semua pihak, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menjaga transparansi dan keadilan. Langkah berani kementerian ini membuka jalan bagi Indonesia yang lebih cerah dan adil. Bersama-sama, rakyat Indonesia bisa membangun bangsa yang bebas dari bayang-bayang penyelundupan dan korupsi.